Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Alhamdulillah, I'm very well too. Nice to see you again ya, friends, adik-adik, teman-teman. I hope you all always healthy. Ya, tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam keadaan yang baik-baik saja. Semoga Allah terus melindungi kita ya. Karena dalam situasi seperti ini, kita harus memiliki kesadaran untuk tetap menjaga kesehatan. Stay safe dan stay tetap di rumah ya teman-teman. Oke, before we start our study, sebelum kita mulai pelajaran, let's pray together. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Praying, begin. Amin. Alhamdulillah. Oke. Now I want to check your attendance. Sekarang Miss mau cek kehadiran teman-teman dulu ya. Miss panggil namanya satu-satu. Huswatun Hasanah hadir, alhamdulillah. Muhammad Zulfikar hadir, alhamdulillah. Mahfudin Yahya hadir, alhamdulillah. Maulana Yusuf hadir, alhamdulillah. Husnul Hatimah alhamdulillah hadir. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya teman-teman, seperti last week, seperti pekan kemarin. Oke, teman-teman, before we start our study, I have a games. Miss punya games nih buat teman-teman. Kalau minggu kemarin kan kita tes konsentrasi dengan tepuk tangan ya, ke kiri 3 kali dan ke kanan 2 kali. Hari ini Miss punya games yang mungkin udah cukup familiar nih buat teman-teman. It's so familiar, I think. Jadi peraturannya adalah teman-teman jangan liatin Miss, tapi dengarkan instruksinya, oke? Kalau misalnya Miss bilang hidung untuk menunjuk hidung, tapi Miss menunjuk ke telinga, teman-teman nggak boleh menunjuk ke telinga juga, tapi harus menunjuk ke hidung. Tapi kita pakai bahasa Inggris ya. Hidung bahasa Inggrisnya apa teman-teman? Nose, betul. Telinga? Ear, betul. Mulut? Mouth, betul. Pipi? Cheeks. Dan kening? Forehead, oke. And mata? Eyes. Oke, nah sekarang peraturannya seperti tadi ya yang sudah Miss jelaskan. Teman-teman harus fokus dengan instruksinya Miss. Nggak boleh, nih lihat, ketika Miss bilang misalnya, letakkan tangan di hidung dulu, terus Miss bilang, eyes, tapi Miss nunjuknya ke telinga. Teman-teman nggak boleh ikutan nunjuk ke telinga, tapi nunjuknya tetap ke mata, eyes, oke? Kita mulai ya. Sekarang letakkan jari telunjuknya teman-teman di hidung dulu. Oke, sudah semua? Di start ya, kita mulai ya. Mouth. Nah, ada yang salah ya, kurang fokus nih, kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi. Cheeks. Betul, Miss bener kan nunjuk cheeks? Kok teman-teman ada yang nunjuk mulut, ada yang nunjuk mata? Kan cheeks, cheeks berarti pipi. Kita ulang sekali lagi ya. Ears. Oh, yang benar cuma 2 orang nih. Yang lain masih belum fokus. Oke, kita coba lagi ya. Letakkan lagi di hidung, jari telunjuknya. Oke. Nose. Oh, stay ya semua. Alhamdulillah, mulai fokus nih teman-teman. Oke, ulangi lagi ya. Forehead. Salah nih. Ada yang salah, ada yang benar ya. Ada yang salah, ada yang benar. Oke, sekali lagi untuk mengecek konsentrasinya teman-teman. 1, nungguin ya. Mouth. Nah, betul ya, nunjuknya semua ke mulut ya, mouth. Alhamdulillah. Udah mulai konsentrasi ya teman-teman? Alhamdulillah, kalau gitu kalau sudah mulai konsen, Miss bisa mulai pelajaran kita hari ini. Memang Miss, kita hari ini mau belajar apa sih? What we want to learn today? We wanna learn about narrative text. Narrative text adalah teks naratif.
Teks naratif itu apa sih, Miss? What is narrative text? Pasti teman-teman bertanya kan, udah pernah dengar belum nih? Atau ada yang sudah pernah belajar? Ini masih berkaitan dengan materinya pekan lalu yang menjelaskan simple past tense. Karena dalam narrative text kita memakai grammarnya simple past tense, tensesnya. Masih ingat kan ya tentang simple past tense? Kemarin tugasnya sudah dikerjakan ya? Sudah, dan kemarin juga Miss sudah cek banyak yang benar, tapi masih ada yang kurang tepat. Nanti juga teman-teman akan bisa sendiri ya. Oke? Nah, untuk materi naratif teks hari ini, Miss bagi menjadi 4 materi. Ada tentang simple past tense-nya, yang pekan lalu sudah Miss jelaskan. Lalu ada naratif teks, tentang naratif teks, lalu generic structure-nya, lalu tentang moral value atau nilai moral dalam naratif teksnya. Dan yang terakhir adalah retell. Retell adalah menceritakan ulang. Jadi nanti teman-teman akan diminta untuk menceritakan ulang teks naratif yang Miss berikan. Menceritakan ulangnya seperti apa, Miss? Nanti teman-teman pasti bakal paham kok. Gampang banget. Nanti Miss kasih tips-tipsnya biar mengerjakannya juga mudah. Oke? Miss punya PowerPoint-nya untuk materi naratif teks. Nah, teman-teman perhatikan ya. Bismillah, baik teman-teman. Di sini ada PowerPoint materi tentang keseluruhan naratif teks yang akan Miss jelaskan pada hari ini ya. Jadi ada 4 poin yang akan Miss jelaskan. Ada tentang simple past tense, lalu ada tentang generic structure dari naratif teks, ada definition juga nanti, lalu ada moral value, lalu ada juga tentang retell, menceritakan ulang dari naratif teks. Next slide. Nah, di sini simple past tense. Simple past tense di sini dijelaskan merupakan suatu bentuk kata kerja sederhana untuk menunjukkan bahwa suatu kejadian terjadi di masa lampau. Seperti yang sudah Miss sampaikan di pekan lalu ya, bahwa simple past tense ini untuk menjelaskan kejadian yang sudah lalu di masa lalu dan tidak lagi kita kerjakan saat ini. Nah, di sini juga dijelaskan pada simple past tense, waktu kejadiannya itu jelas. Ada yesterday misalnya, lalu last 2 days, ada last years, atau periodenya, periode waktunya itu ada ya, teman-teman, seperti for 2 months, atau for a day, for an hour, yang bisa disebutkan di dalam kalimat itu secara spesifik. Kalau di naratif teks, misalnya ada a long time ago, misalnya seperti itu, atau 2 years ago, seperti itu. Di sini simple past tense berfungsi untuk membicarakan aksi yang telah terjadi di masa lampau ya, sudah dijelaskan seperti yang pekan lalu. Lalu yang selanjutnya adalah rumus dan contoh kalimat dari simple past tense. Di sini ada 3 rumus seperti yang sudah Miss jelaskan di pekan lalu. Ada untuk kalimat positif, ada untuk kalimat negatif, ada juga untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Di sini di kalimat positif ada 2 rumus, ada subject plus verb 2, ada juga subject plus to be. To be-nya ini dalam bentuk verb 2 juga. Is adalah verb 1 dan verb 2-nya adalah was. Dan are adalah verb 1 dan verb 2-nya adalah were kalau di dalam simple past tense were ya. Di sini Miss punya contoh kalimat, the teacher came to the class. The teacher adalah subjek. Came merupakan verb 2 dari verb satunya come. Kata kerja pertamanya adalah come, datang. Kata kerja keduanya adalah came to the class. Lalu di rumus kedua adalah subject plus to be ya. Di sini Miss punya contoh, Timun Mas was very healthy and very a smart girl. Timun Mas sangat sehat ya. Was ini bisa juga diterjemahkan adalah, atau ya namanya sebagai to be, bisa diterjemahkan bisa juga tidak. Very healthy and very smart girl adalah wanita yang sehat dan juga sangat cerdas, sangat pintar. Was adalah kata kerja kedua dari is ya teman-teman. Nah, di kalimat negatif ada 2 rumus juga, yaitu subject plus did, terus not, and bare infinitive. Bare infinitive adalah verb pertama, maksudnya seperti yang Miss jelaskan di pekan lalu, verb pertama.
Contoh dari yang kalimat positifnya kan the teacher came to the class. Nah, kalau di negatif menjadi the teacher did not come to the class. Guru tidak datang. Tuh, berubah kan ya? Dari came menjadi come. Kalau sudah di negatif, verb 2-nya berubah menjadi verb pertama. Came berubah menjadi come. Begitu juga di Timun Masnya. Jadi Timun Mas was not very healthy and a very smart girl. Was not ya teman-teman. Nah, untuk di kalimat interrogatifnya ada rumus did plus subject plus bare infinitive atau verb pertama. Di sini Miss punya contoh dari yang kalimat positif kita ubah menjadi kalimat interrogatif menjadi did the teacher come to the class? Did adalah kata kerja kedua dari do. Kata kerja pertamanya adalah do, kata kerja keduanya did, dan kata kerja ketiganya adalah done. Did the teacher? Teacher adalah subjek. Come to the class. Come adalah verb 1 dari verb 2-nya came. To the class adalah complement ya, pelengkap. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah narrative text. Di sini naratif teks dijelaskan sebagai salah satu jenis teks bahasa Inggris yang bertujuan untuk menceritakan suatu cerita yang memiliki rangkaian peristiwa kronologis yang saling terhubung. Jadi, di sini naratif teks itu jenis teks ya. Isinya adalah sebuah cerita yang dimana rangkaian peristiwanya, urutan peristiwanya itu saling terhubung dari mulai paragraf 1 sampai paragraf terakhir itu saling berkaitan ya teman-teman. Nah, tujuan dari naratif teks adalah untuk menghibur pembaca tentang suatu kisah atau cerita. Naratif teks bisa berupa teks imajiner, bisa imajinasi, bisa juga faktual. Faktual ini bisa berkaitan dengan pengalaman kita ya teman-teman. Atau bisa juga kombinasi keduanya. Nah, di sini ada jenis-jenis naratif teks seperti fairy stories, ya, cerita-cerita peri atau misteri, fiction science, lalu romance, bisa juga romantis atau horror stories yang diceritakannya dengan masa lampau ya, atau bisa juga legenda, cerita rakyat, misalnya, atau fabel. Ya, di sini juga ada fabel, myths atau mitos ya. Di sini adventure stories, adventure stories, cerita-cerita petualangan. Nah, itu bisa termasuk ke dalam naratif teks. Next, slide selanjutnya. Generic structure. Generic structure ini maksudnya adalah urutan ya, urutan unsur-unsur yang harus ada di dalam naratif teks. Generic structure ini. Yang pertama ada orientation. Mohon maaf di sini misalnya tulis nomornya ya. Benar. Yang pertama orientation. Orientation merupakan pendahuluan cerita yang berisi pengenalan tokoh atau karakter, setting, dan waktu cerita ditetapkan. Misalnya once upon a time, a long time ago. Terus ada biasanya lived a princess named, misalnya kayak kemarin Dayang Sumbi, seperti itu. She was a beautiful girl and kind-hearted, seperti itu ya, dijelaskan. Karakter si tokoh ini seperti apa, itu ada di dalam orientation. Lalu di sini yang kedua ada complication. Complication ini berisi awal masalah yang menyebabkan krisis atau klimaks dari suatu cerita dan biasanya akan melibatkan tokoh utamanya. Nah, di complication ini berisi masalah ya, problem yang terjadi dalam cerita tersebut. Misalnya seperti di teks kemarin Sangkuriang, itu problemnya adalah ketika misalnya Sangkuriang diminta oleh Dayang Sumbi untuk mencari daging rusa, tapi justru membunuh Tumang, anjingnya yang merupakan ayahnya. Nah, di situ mulai itu terjadi konflik. Akhirnya klimaksnya adalah ketika dia mencintai Dayang Sumbi yang merupakan ibunya, tetapi
Dayang Sumbi menolaknya dan meminta syarat jika masih ingin menikahinya, karena Dayang Sumbi tahu Sang Kuryang adalah putranya. Jadi diberi syarat untuk membangun danau dan juga perahunya ya. Akan tetapi digagalkan oleh Dayang Sumbi. Nah, di sini ada resolution. Resolution berisi akhir dari cerita yang merupakan solusi atau pemecahan masalah dari bagian complication. Nah, di resolution ini ada penyelesaiannya. Bagian resolution ini adalah bagian penyelesaian dari konflik yang terjadi dalam bagian complication. Di situ kan seperti di Dayang Sumbi, resolutionnya adalah ketika Sang Kuryang membangun danau dan juga perahunya dibantu oleh para jin ya. Lalu Dayang Sumbi karena dia tidak mau menikahi putranya, akhirnya membuat seolah-olah waktu sudah pagi ya, dan itu membuat Sang Kuryang kesal sehingga tendanglah itu perahu ke gunung ya, jadi Gunung Tangkuban Perahu dulu. Seperti itu. Nah, itu adalah bagian resolutionnya ya. Tidak jadi menikah akhirnya dengan Dayang Sumbi. Dan yang terakhir adalah reorientation. Reorientation merupakan pernyataan penutup cerita yang bersifat opsional. Biasanya berisi nilai moral, saran, dan sebagainya. Nah, opsional ini maksudnya boleh ada, boleh juga tidak ada. Ya, ini bagian di terakhir reorientation ini. Berisi nilai moral berarti nanti ini akan ada kaitannya dengan moral value. Oke, kita next ke slide selanjutnya. Nah, ini selanjutnya adalah moral value. Moral value atau nilai moral adalah nilai-nilai yang berhubungan dengan perbuatan baik dan buruk yang menjadi pedoman kehidupan manusia. Nilai moral memiliki dua jenis, yaitu nilai moral baik dan juga nilai moral buruk. Kalau baik, berarti nilai-nilai yang berhubungan dengan kesesuaian harapan, dengan kesesuaian tujuan hidup manusia, seperti itu ya. Yang sesuai dengan norma lah istilahnya, seperti itu. Kalau norma nilai moral buruk merupakan nilai-nilai yang mengandung keburukan dan ketidaksesuaian, kebalikan dari nilai moral baik. Ketidaksesuaian dengan harapan dan tujuan hidup manusia atau menyimpang istilahnya, seperti itu ya teman-teman. Misalnya dalam cerita Sang Kuryang yang diambil moral value-nya adalah ada nilai moral baliknya. Nilai moral baiknya adalah kita tidak bisa menikahi ibu kita gitu ya. Dalam cerita Sang Kuryang itu kita tidak boleh mengusir anak kita misalnya seperti itu, atau kita tidak boleh sembarang membunuh hewan peliharaan kita, misalnya si Tumang itu yang dibunuh oleh Sang Kuryang itu ya tentu tidak boleh. Atau mengusir anak kita karena kesalahan itu boleh menghukum tapi tidak sampai mengusirnya ya teman-teman ya. Nah, next slide adalah tentang retell. Retell artinya menceritakan ulang. Dalam hal ini, seseorang perlu membaca dan memahami cerita atau teks yang dibacanya terlebih dahulu, kemudian menyimpulkan secara garis besarnya apa yang terjadi dalam cerita itu. Setelah itu, dia menceritakan kembali teks tersebut menggunakan bahasa dia sendiri, namun tetap sesuai dengan urutan kejadian dalam teks aslinya. Nah, jadi di sini teman-teman, retell itu adalah menceritakan ulang ya. Nah, di sini katanya teman-teman harus membaca dan memahami teks atau cerita yang teman-teman baca tersebut. Lalu teman-teman menyimpulkan secara garis besarnya tentang apa cerita ini. Apakah tentang kekeluargaan misalnya, lalu mulai teman-teman urutkan runtutannya dari mulai orientation, complication, lalu resolution, and the last reorientation ya. Lalu teman-teman ceritakan ulang sesuai generic strukturnya itu ya, urutan peristiwanya, tapi secara singkat dengan bahasa teman-teman sendiri. Oke. Nah, slide terakhir adalah salah satu contoh teks naratif teks ya. Example of narrative text, contoh dari naratif teks.
yang berjudul The Legend of Surabaya. Miss akan bacakan teksnya ya buat teman-teman. A long time ago, there were two animals, Sura and Baya. Sura was the name of a shark and Baya was a crocodile. They lived in the sea. Nah, bagian awal ini adalah bagian orientation ya, pengenalan. Ada long time ago ya, pengenalan waktu nih. Beberapa waktu yang lalu atau pada zaman dahulu kala seperti itu. There were two animals. Dikenalkan nih, ada dua hewan katanya, bernama Sura and Baya. Dikenalkan lagi, Sura adalah hewan hiu yang bernama shark ya. Maksudnya Sura adalah ikan hiu dan Baya adalah buaya, was a crocodile. Nah, dikenalkan tuh. They lived in the sea. Mereka tinggal di laut. Nih bagian orientation. Mana Miss? Apa simple past tense-nya? Di sini ada time a long time ago, itu menunjukkan ini adalah past ya. Cerita lampau, cerita yang sudah lalu. They were two animals. There were. Were adalah kata kerja kedua dari are. Ada Sura was the name of a shark and Baya was a crocodile. They lived in the sea. Lived adalah kata kerja kedua dari live. Lanjut ke paragraf selanjutnya. Once, Sura and Baya were looking for some food. Nah tuh, pada suatu hari Sura dan Baya mencari makanan ya, beberapa makanan. Were looking for. Were adalah kata kerja kedua dari are. Suddenly, katanya, tiba-tiba, Baya saw a goat. Baya adalah buaya ya. Melihat kambing, katanya. Yummy, this is my lunch. Kata si Baya, wow, enak gitu ya. Ini adalah makan siangku, kata Baya. No way, this is my lunch. You are greedy. Tidak, ini adalah makan siangku. Kau rakus, kata Sura. Sura merupakan ikan hiu ya. Then they fought for the goat. Kemudian mereka bertengkar. Fought adalah kata kerja kedua dari fight. For the goat, untuk mendapatkan si kambing ini. After several hours, setelah beberapa jam, they were very tired. Mereka pada akhirnya lelah ya. Karena merasa lelah, nih, feeling tired of fighting, merasa lelah karena bertengkar, they lived in the different places. Mereka akhirnya memutuskan untuk tinggal di tempat yang berbeda. Sura yang merupakan ikan hiu tinggal di laut ya. Sementara Baya tinggal di sungai, in the land, pokoknya di tempat yang lain. Jadi ada pembatasannya, adalah beach ya. Pembatasannya adalah pantai. So they would never fight again. Jadi mereka tidak akan bertengkar lagi. Tapi one day, nah di paragraf kedua ini merupakan complication ya. Complicationnya ketika mereka saling bertengkar untuk mendapatkan kambing, untuk makannya mereka karena mereka begitu lapar. Itu complication teman-teman. Nah di paragraf selanjutnya, one day Sura went to the land. Sura pergi ke tempat tinggalnya Baya nih. And looked for some food in the river. Dia mencari makanan di sungai. He was very hungry and there was not much food in the sea. Dia sangat lapar dan tidak ada begitu makanan, tidak ada begitu banyak makanan di laut katanya. Makanya dia berpencar ke sungai, pergi ke sungai. Baya yang mengetahui itu ya, Baya was very angry when he knew that Sura broke the promise. Baya sangat marah ketika dia tahu kalau Sura mengingkari janjinya. Pada akhirnya they fought again. Akhirnya mereka bertengkar kembali karena Sura mengingkari janjinya. Nah ini adalah
resolution sekaligus reorientation ya. Di sini resolution, sebenarnya resolutionnya ada di paragraf kedua ya, ketika mereka memutuskan untuk tinggal di tempat yang berbeda, tetapi karena Sura mengingkari janjinya, akhirnya mereka bertengkar lagi. Jadi moral value-nya apa teman-teman? Sebelum itu generic structure-nya ya, berarti paragraf pertama ini berisi orientation ya. Paragraf pertama ini orientation, lalu yang kedua ini ada complication dan sekaligus reorientation ya, resolution. Ada resolutionnya ya, sedikit ya, ketika mereka memutuskan tinggal di tempat berbeda tuh, live in the different places. Nah, di sini adalah reorientation-nya ya. Oke. Dan moral value-nya adalah kita tidak boleh mengingkari janji kita kepada teman kita. Oke, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita punya janji sama teman kita, jangan sekali-sekali untuk mengingkarinya, karena itu akan menyakiti hatinya. Ya, dan itu akan merusak persahabatan juga, atau merusak hubungan kita dengan teman kita atau dengan keluarga kita. Itu moral value-nya. Baik, dan jika di retail ya, diceritakan ulang, teman-teman bisa kan ya, sudah menyimak dan sudah paham, bisa teman-teman nanti ceritakan ulang. Misalnya pada zaman dahulu kala, di sini ada kalimatnya adalah there were two animals. Teman-teman bisa ubah misalnya, hiduplah dua hewan yang bernama Sura dan Baya. Sura adalah ikan hiu, misalnya seperti itu, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Sementara Baya adalah buaya. Mereka berdua tinggal di laut, seperti itu. Lalu terus selanjutnya di retail oleh teman-teman, diceritakan ulang naratif teksnya. Seperti itu ya teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. I have explained all about narrative text. Ini sudah menjelaskan keseluruhan naratif teks ya, baik dari segi simple past tense-nya, lalu ada definition of narrative text, and then generic structure, and then moral value, and the last one is retail. Ya, Miss sudah jelaskan semuanya melalui PowerPoint yang tadi Miss tampilkan kepada teman-teman. Ada pertanyaan dulu sebelumnya. Any question please? Raise your hand if you have any question. Maybe you didn't understand what I explained. Mungkin teman-teman belum paham secara keseluruhan tentang naratif teks yang sudah Miss jelaskan tadi. Jadi jika teman-teman punya pertanyaan, angkat tangannya ya. Raise your hand. Muswa atau Muhammad Zulfikar? Husnul? No? There is no question? Tidak ada pertanyaan? You get my point ya? Sudah paham yang sudah Miss jelaskan sebelumnya? Alhamdulillah kalau sudah paham, teman-teman nanti kerjakan tugas yang Miss berikan ya. Miss nanti akan kirim tugasnya melalui WhatsApp ya. Oke teman-teman, adik-adik. For the last is conclusion ya, kesimpulannya. Jadi tentang keseluruhan materi hari ini, simple past tense adalah tenses atau grammar ya, salah satu grammar tenses yang menjelaskan tentang kejadian yang terjadi di masa lampau atau masa lalu dan tidak lagi kita kerjakan saat ini seperti yang sudah Miss jelaskan di pekan lalu. Dan time-nya, untuk time-nya di simple past tense itu jelas, ada yesterday, 2 days ago, atau last year, this morning, atau this afternoon, last night, and extracta ya, dan lain-lain, itu masih banyak. Itu jelas menggunakan kata kerja kedua kebanyakannya dari simple past tense itu. Lalu naratif teks. Naratif teks ini adalah salah satu jenis teks bahasa Inggris yang bertujuan untuk menceritakan suatu cerita yang memiliki rangkaian peristiwa. Ya, biasanya naratif teks ini berkaitan dengan cerita-cerita mitos, legenda,
atau cerita-cerita rakyat, fabel ya, cerita-cerita hewan seperti itu. Ya, itu berkaitan dengan jenis-jenis teks yang seperti itu. Dan generic structure dari narrative text itu ada 4. Ada orientation, lalu keduanya complication, resolution, and the last one reorientation. Orientation ini isinya pendahuluan, pengenalan ke tokoh-tokoh, terus juga waktu-waktunya kayak a long time ago seperti itu ya, a long time ago lived a princess misalnya seperti itu. Nah, itu bagian orientation. Lalu complication ini adalah berisi awal untuk terjadinya klimaks, permasalahan, muncul permasalahan di bagian complication. Lalu yang ketiga bagian resolution. Bagian resolution ini mulai muncul penyelesaian dari masalah-masalah yang terjadi di bagian complication. Dan yang terakhir ini reorientation. Kalau reorientation adalah penutupnya dan sifatnya opsional. Biasanya berisi nilai moral, nanti yang akan dibahas di moral value. Nah, kalau moral value adalah nilai-nilai yang berhubungan dengan baik buruknya kehidupan, tingkah laku manusia, seperti itu ya teman-teman, yang menjadi pedoman untuk kehidupan kita, itu moral value. Sementara retail adalah menceritakan ulang. Adalah ulang dan tell menceritakan, jadi menceritakan ulang retail itu. Dan di dalam retail kita harus paham isi dari teks yang kita baca. Jadi ketika Miss memberikan naratif teks, teman-teman harus paham tentang naratif teks itu dan diceritakan ulang dengan bahasa teman-teman sendiri, dengan singkat tapi jelas, berstruktur, terstruktur ininya, generic structure-nya ya. Urutan peristiwanya tidak berubah sama sekali dari mulai orientation sampai reorientation. Baik, I think it's enough. Thank you so much for your attention today. Terima kasih untuk perhatian teman-teman yang sudah menyimak materi hari ini. Miss rasa cukup. Before we finish our study, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya teman-teman untuk hadir hari ini dan juga sudah menyimak materinya. Jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan dan tetap jaga kesehatan, jaga pola makannya, minum vitamin, tidur yang teratur ya, dan tetap stay di rumah. Oke? Sekian dari Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.